Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Lampung merupakan organisasi perangkat daerah yang bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan infrastruktur di bidang kebinamargaan. Jalan mempunyai peranan penting terutama yang menyangkut perwujudan perkembangan antar wilayah yang seimbang, pemerataan hasil pembangunan, serta pemantapan dan keamanan nasional dalam rangka mewujudkan pembangunan nasional. Jalan mempunyai peranan penting terutama yang menyangkut perwujudan perkembangan antar wilayah yang seimbang, pemerataan hasil pembangunan, serta pemantapan dan keamanan nasional dalam rangka mewujudkan pembangunan nasional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir, selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua, sahabat BMBK dimanapun berada. Saya Insinyur Asegura Karsa STMT selaku Kepala Bidang Pemeliharaan Jalan dan Jembatan pada Dinas Bina Marga dan Konstruksi Provinsi Lampung, yang mana hal ini untuk penyelesaian pelatihan kepemimpinan yang sedang saya jalani, yaitu pelatihan kepemimpinan administrator pada Angkatan 5 tahun 2024 dengan judul penerapan yang monitoring dengan menggunakan aplikasi sistem jalan Lampung yang kita kenal dengan Sijala dalam rangka optimalisasi pelaporan progres kegiatan pengawasan di lingkungan Dinas Bina Marga dan Konstruksi Provinsi Lampung. Kita tahu bahwasannya pembangunan infrastruktur khususnya jalan dan jembatan merupakan bagian yang sangat krusial dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat khususnya Provinsi Lampung dan juga daerah-daerah lainnya, yang mana jalan dan jembatan yang baik tidak hanya mendukung mobilitas dan fasilitas, tetapi juga berperan dalam keamanan dan kenyamanan dalam perjalanan. Oleh karena itu, pemeliharaan dan kenyamanan perjalanan harus dilakukan secara berkelanjutan untuk memastikan kualitas dan keberfungsian yang lebih optimal di Provinsi Lampung. Terdapat beberapa faktor yang sangat mempengaruhi dalam penyusunan aplikasi Sijala, yaitu pertama, monitoring dan pengendalian pelaksanaan pemeliharaan dan rehabilitasi. Bahwasannya pelaksanaan monitoring dan pengendalian terhadap pemeliharaan dan rehabilitasi jalan serta jembatan ini belum berjalan dengan baik, di mana proses monitoring yang tidak optimal seringkali kami mengalami dan mengakibatkan penurunan kualitas pelaksanaan pada pekerjaan yang ada. Selain itu, kurangnya pengendalian yang efektif dapat menyebabkan ketidaksesuaian antara rencana yang sudah kami buat dan hasil akhir daripada pekerjaan tersebut, serta potensi penyimpangan dari standar teknis yang telah ditetapkan. Kedua, tentang pengendalian dan evaluasi hasil perencanaan teknik, di mana pengendalian dan evaluasi hasil perencanaan teknik pemeliharaan rehabilitasi jalan dan jembatan itu belum sangat optimal, karena hal ini menunjukkan adanya kelemahan-kelemahan dalam proses evaluasi dan penilaian terhadap perencanaan teknik yang ada. Tanpa evaluasi yang mendalam dan pengendalian yang ketat, resiko terjadinya kegagalan dalam implementasi teknik menjadi akan lebih tinggi, yang pada gilirannya dapat mengganggu aktivitas dan efisiensi pemeliharaan secara rehabilitasi. Ketiga, koordinasi dalam pemeliharaan dan rehabilitasi, yang mana koordinasi antara berbagai pihak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin kebersamaan kita di pagi hari ini merupakan awal yang baik. Progres kegiatan fisik yang berbasis monitoring dalam upaya meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan kegiatan. Nantinya penerapan
sistem e-monitoring ke depan dapat kita pantau serta evaluasi secara real time. Kita sudah melakukan konstruksi Provinsi Lampung, yang mana hal ini adalah mentor daripada PKA saya. Selamat datang, Pak. Yang saya hormati Sekretaris Dinas Bina Marga dan Konstruksi, Pak Wakili, Coach Rita Apriani dan BPSDM. Nah, Bu Rita ini adalah coach saya, pembimbing saya dalam hal PKA Angkatan 5. Ya, tidak saja cuma uji coba di 4 koridor, tapi semua koridor itu bisa laksanakan. Ini kebetulan merupakan proyek proyeknya Pak Asep Kirakarsa. Linknya tinggal pencet. Jadi daripada tulis-tulis di itu ya. Nah, nanti kalau di Android, saya kalau di Android. Tutorial penggunaan user pimpinan. Setelah login menggunakan user pimpinan, maka akan tampil halaman dashboard. Halaman dashboard menampilkan informasi seperti total laporan kerusakan jalan, total perbaikan jalan, total kontrak aktif, survei kepuasan masyarakat. Di dashboard juga terdapat grafik aktivitas bulanan jalan dan jembatan. Diagram lingkaran menunjukkan status perbaikan atau pemeliharaan. Laporan giat jalan bisa difilter berdasarkan tahun dan bisa difilter berdasarkan koridor. Misalnya pilih koridor 4, maka akan tampil giat jalan by koridor 4. Klik pada kontrak koridor 4, maka akan tampil kurva S koridor 4. Selanjutnya scroll ke halaman bawah, terdapat laporan kegiatan jalan. Klik pada tombol lihat gambar, akan tampil dokumen atau gambar laporan kegiatan jalan. Seperti itu tutorial penggunaan user pimpinan. Terima kasih. Tutorial penggunaan user konsultan atau PPK. Setelah login menggunakan user konsultan, maka akan tampil halaman seperti ini. Selanjutnya, klik pada koridor untuk memilih kontrak berdasarkan koridornya. Misalnya, jika Anda memilih koridor 4, maka hanya kontrak yang ada di koridor 4 yang akan ditampilkan. Klik pada kontrak yang dipilih. Jika Anda ingin mengunduh data kegiatan dalam format Excel, klik tombol diunduh ke Excel. File Excel yang telah diunduh akan muncul. Klik tombol "Ubah status" untuk mengubah status pemeliharaan laporan jalan. Setelah memilih status yang diinginkan, klik tombol "Disimpan". Scroll ke bawah halaman, di situ Anda akan melihat kurva S. Klik tombol "Diunduh ke gambar" untuk mengunduh gambar kurva S. Untuk melampirkan dokumen, klik tombol "Ditambah".
unggah dokumen progres jalan seperti jenis dokumentasi, foto, video, PDF, dan lain-lain. Masukkan koordinat latitude dan longitude, serta deskripsi yang diperlukan. Setelah itu, unggah file yang diperlukan dan klik tombol disimpan. Laporan progres jalan akan ditampilkan. Scroll kembali ke bawah halaman. Di sana terdapat Gantt chart. Klik tombol unduh ke PDF untuk mengunduh file Gantt chart. Untuk menambahkan folder kegiatan, klik tombol ditambah pada folder proyek, kemudian isi deskripsi, bobot, dan pilih tipe tugas, seperti proyek, milestone, kontrak, realisasi, atau addendum. Pilih salah satu. Jika sudah selesai, klik tombol disimpan. Demikian tutorial penggunaan untuk User Konsultan atau PPK. Terima kasih. Yang pertama, masuk website, maka akan tampil halaman awal website. Setelah itu klik menu di atas lapor kerusakan jalan di Lampung, maka akan tampil halaman peta laporan kerusakan jalan. Klik kotak di samping untuk filter daerahnya. Jika ingin filter daerah tertentu, klik checklist, dan jika tidak, unchecklist. Selanjutnya, untuk melaporkan jalan yang rusak, klik jalannya pada peta. Setelah klik jalan, lalu akan muncul notif. Klik lihat jalan, maka akan zoom jalannya. Lalu klik laporkan jalan. Untuk melaporkan jalan yang rusak, isi formulir pelaporan jalannya. Isikan deskripsi kerusakannya. Lalu upload gambar kerusakan jalan. Jika sudah klik tombol kirim, maka akan muncul notif laporan telah dikirim. Selanjutnya klik menu di atas survei kepuasan masyarakat. Isi form survei kepuasan masyarakat. Jika sudah selesai, klik tombol simpan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat BMBK dimanapun berada. Kita lagi di ruas Padang Ratu ya, sampai dengan Kalirejo. Ini di STA 4 kilo 550, kurang lebih segitu. Ini lagi ada pekerjaan rigid pavement ya kawan-kawan, baru sebelah. Ini lagi pemasangan baggisting ya, insya Allah dalam waktu dekat ini mungkin akan kita cor juga. Tujuan kita sini adalah untuk monitoring progres kegiatan yang mana kemarin kita udah lakukan uji coba untuk monitoring aplikasi fitur terbarunya BMBK. Mas, siapa Mas? Mas Heru udah mengenal monitoring fitur terbaru kita? Udah ya? Cepet juga taunya Mas. Sijala, iya, sistem jalan provinsi, jalan daerah. Seberapa tahu sih Mas tentang Sijala?
kemarin kita lakukan uji coba itu, coba kita aplikasikan memang untuk menginput progres kerjaan saat ini, sehingga dari BMBK dan pihak dari BMBK bisa langsung melihat progres yang saat ini. Oke. Real time ya? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Sobat BMBK dimanapun berada. Kita sekarang lagi berada di ruas Tegal Mukti Tajab, tepatnya di stasiun 22075. Ini lagi ada pekerjaan rigid pavement dan fleksibel pavement. Kurang lebih untuk yang fleksibel ini 3,5 kilo ya Pak ya. Terus untuk yang rigid 2,2 kilo. Pekerjaan pada saat ini sudah mencapai kurang lebih 70% ya Pak. Kemarin juga kita melakukan uji coba monitoring melalui aplikasi Sijala Pak, yang mana aplikasi Sijala ini sudah ada di Dinas Bina Marga Bina Konstruksi, tapi kita pengembangannya untuk fitur progres kegiatan yang ada secara real time. Mungkin ini saya bersama teman-teman pengawas PPK-nya Bu Deti sudah melakukan uji coba kemarin, dan juga kita sudah kolaborasi dengan bagian administrasi pembangunan Pak Andi Mulya, melihat secara langsung kemarin kita demonkan ya. Gimana Bu tentang aplikasi Sijala pengembangan fitur terbaru kita kemarin? Apa ada kendala, apa tidak memuaskan untuk aplikasi tersebut? Kami rasa sih untuk aplikasi ini bagus ya Pak ya. Kan dengan tanpa misal sewaktu-waktu mau lihat progres di lapangan, tidak harus langsung ke lapangan, jadi melihat aplikasi Sijala ini udah tahu berapa progres di lapangan dan realnya di lapangan disesuaikan dengan laporan dari setiap masing-masing paket yang ada di lapangan. Oke. Mungkin harapannya ke depan dari teman-teman vendor nih gimana dengan aplikasi tersebut? Itu dengan adanya aplikasi itu ya kita lebih terbantu, lebih baik artinya kalaupun dari pihak BMBK memonitoring progres, walaupun belum ada laporan dari PJ atau dari PPK, sudah bisa melihat langsung dari aplikasi itu. Berarti transparan ya? Transparan. Jadi real progress di lapangan, bisa dipantau per hari bisa dipantau langsung. Oke. Sahabat BMBK dimanapun berada, kita lagi berada di ruas Negara Ratu Simpang Supoyono, tepatnya di stasiun 7 kilo 225. Ini lagi ada pekerjaan fleksibel ya, sepanjang kurang lebih 3 kilo berapa? 320. Nah, ini tujuan kita kemari adalah untuk monitoring hasil progres kegiatan, yang mana kemarin ya teman-teman PPK, Pak Wisnu dan konsultan beserta vendor udah melakukan penginputan di Dinas Bina Marga Bina Konstruksi. Untuk itu kita kemari untuk melihat secara visualnya, karena kemarin dari penginputan progres sudah plus ya, mencapai berapa kemarin? 7%. Nah, kita coba ke lapangan melihat secara visual, ternyata memang itu adanya ya kan. Real time ya, katanya begitu. Oke. Teman-teman, mungkin aplikasi ini merupakan langkah strategis ya dalam meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam pengelolaan infrastruktur jalan, khususnya di Provinsi Lampung, untuk meningkatkan akses informasi yang terbuka dan lebih transparan, sehingga masyarakat dapat memperoleh informasi yang akurat dan cepat tentang progres kegiatan jalan dan jembatan yang ada di Provinsi Lampung.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Rahayu, salam kebajikan, Tabi pun. Saya Mulyadi Irsan, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Provinsi Lampung, mengucapkan selamat atas diluncurkan fitur tambahan aplikasi Sistem Jalan Lampung atau yang lebih dikenal dengan Sijala, yang digagas oleh Insinyur Asep Wirakarsa, STMT, dalam rangka pelaporan proses kegiatan pengawasan atau e-monitoring di Dinas Bina Marga Provinsi Lampung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun selamat siang kepada kita semua. Hari ini saya Andi Mulya, SPT MIT, mengucapkan selamat kepada Saudara Asep Wirakarsa, STMT, yang telah menyelesaikan proyek inovasi dalam penanganan jalan di Provinsi Lampung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pun saya mengucapkan selamat atas diluncurkannya fitur tambahan aplikasi Sistem Jalan Lampung Sijala yang digagas oleh Insinyur Asep Wirakarsa, STMT, dalam pelaporan progres kegiatan pengawasan e-monitoring di Dinas Bina Marga dan Dinas Konstruksi Provinsi Lampung.